Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang beribadah di gereja maupun jemaat yang beribadah dari rumah melalui Zoom. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya akan memberikan informasi gereja. Yang pertama, pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening tertera dalam warta atas nama Grace Marini Pitoy dan atau dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus pada minggu pertama, yaitu hari ini jam 5 sore sampai jam 7 malam. Akan dibantu oleh majelis yang bertugas di sore hari. Yang kedua, untuk persembahan, bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera dalam warta, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Atau bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang ketiga, anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan di akhir tahun 2021 dan untuk menambah anggaran yang ada, maka majelis jemaat akan membuka satu kotak persembahan khusus yang dimulai dari bulan Juli. Untuk detail rincian anggaran akhir tahun dapat Bapak Ibu lihat dalam warta. Selanjutnya, pertemuan BP bagian tanggal 7 November 2021 atau hari ini akan ada pertemuan majelis dengan BP bagian pada pukul 13.00 atau jam 1 siang setelah ibadah pemuda remaja. Diharapkan untuk kehadiran para majelis dan tiap BP bagian. Selanjutnya, informasi ibadah umum. Ibadah umum akan dimulai kembali pada tanggal 14 November dengan ketentuan sebagai berikut. Jemaat yang hadir dapat maksimal 40 orang selain majelis dan pelayan pemusik. Minimal usia 12 tahun, sudah melakukan vaksinasi 2 kali, dan tetap mematuhi protokol kesehatan memakai double masker atau KN95, dan sebelum memasuki ruangan gereja akan dilakukan pengecekan suhu dan penyemprotan tangan dengan hand sanitizer oleh majelis yang bertugas. Jadi Bapak Ibu tidak lagi perlu daftar melalui link Google Form atau melalui penatua bidang ibadah, tapi bisa langsung hadir datang ke gereja, yang penting memenuhi persyaratan vaksin 2 kali. Untuk selanjutnya diinformasikan kembali bagi seluruh jemaat GKSP bahwa gereja masih menyediakan vitamin bagi yang membutuhkan. Dapat menghubungi penatua yang bertugas di hari Minggu sore. Untuk informasi lainnya, Bapak Ibu jemaat dapat lihat dalam warta. Untuk kas saldo akhir pada tanggal 4 November 2021 juga Bapak Ibu dapat lihat dalam warta. Selanjutnya, ulang tahun jemaat. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang pertama kepada Saudari Abigail Zevanya tanggal 1 November, Saudara Ade Novianto pada tanggal 2 November, Saudari Neni Evalina dan Ibu Lince Bertuasi lain atau Ibu Osper pada tanggal 4 November, lalu Ibu Jenda Bangun atau Ibu Ginting pada tanggal 5 November, dan Ibu Anita Selvila Rumagit atau Ibu Alex pada tanggal 6 November. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian penegasan warta Bapak Ibu Jemaat. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sambil menghayati kembali kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan pada kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian PKJ 242 ayat 1-2, Seindah Siang Disinari Terang.
firman kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan dalam Galatia 6 sampai ke 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perbuatan berdasarkan kedagingan akan membawa kebinasaan. Tetapi hidup yang seturut dengan roh akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Apakah dalam kehidupan ini yang kita lakukan seringkali menurut kedagingan diri sendiri atau menurut roh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita, sambil menyanyikan pujian Nafiri 154, Manis Lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil.
merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Kau ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, begitu banyak dosa kami yang kami sering ulang Tuhan. Bahkan kami susah sekali untuk mengatasinya. Tuhan, pada hari ini kami bawa, biarlah kiranya Tuhan Kau ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, tetap berlaku Tuhan bagi kami orang yang berdosa ini Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan kami berkomitmen kembali Tuhan, untuk mengakui dosa kami, dan kami akan memulai kembali untuk hidup baru Tuhan di dalam Engkau. Sehingga setiap kali Tuhan kami melakukan apapun, mengatakan apapun Tuhan, kami ingat Tuhan akan kasih karunia pengampunan-Mu ini Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Pak Hendra. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan datang untuk memuji dan memulia Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Badai datang melanda hidupmu, janganlah kau bimbang. Berharap dan percayalah pada Yesus, Dia akan menolongmu. Dia tahu yang kau perlukan di dalam hidupmu. Yesuslah jawaban hidup yang kekal. Yesus jalan kebenaran, jalan hidup keselamatan. Jangan takut dan kau gentar, Yesus setia temani dirimu. Tangannya selalu terbuka dan menanti setiap orang. Bagi yang berbeban berat, datang padanya, Dia beri kelegaan.
badai datang melanda hidupmu, janganlah kau bimbang. Berharap dan percayalah pada Yesus, Dia akan menolongmu. Dia tahu yang kau perlukan di dalam hidupmu. Yesuslah jawaban hidup yang kekal. Yesus jalan kebenaran, jalan hidup keselamatan. Jangan takut dan kau gentar, Yesus setia temani dirimu. Tangannya selalu terbuka dan menanti setiap orang. Bagi yang berbeban berat, datang padanya, Dia beri kelegaan. Yesus jalan kebenaran, jalan hidup keselamatan. Jangan takut dan kau gentar, Yesus setia temani dirimu. Tangannya selalu terbuka dan menanti setiap orang. Bagi yang berbeban berat, datang padanya, Dia beri kelegaan. Bagi yang berbeban berat, datang padanya, Dia beri kelegaan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya pada Pak Hendra. Seperti pujian tersebut yang mengatakan jalan hidup dan jalan keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Maka kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, mari kita memberi diri untuk terus bertumbuh melalui firman-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur benih firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Suplemen 316, Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau benar-benar menara kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin berpengharapan, semakin teguh Tuhan, semakin yakin Tuhan bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas satu tema crossing the borderline, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menembus batas, yang kita ambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 24. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 24. Karena sudah ada yang hadir di gereja, kita bacanya berganti-gantian ya. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan yang ke-24. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, demikian seterusnya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara sekalian, saya sengaja memilih tema tentang menembus batas gitu ya, the borderline. Saudara, boleh next dulu. Udah jalannya. Ya. Saudara, kita hidup ini adalah seringkali dibatasi oleh salah satu penyebab hidup kita menjadi seperti borderline, itu adalah budaya. Saudara, ketika kita lahir, kita sudah memiliki budaya, dan kita sudah memiliki aturan-aturan kebudayaan yang kita yakini, itu benar. Dan kebenarannya itu adalah sangat lokal. Budaya Batak, budaya Tionghoa aja sudah terdiri ratusan budaya, dan masing-masing di dunia itu memiliki kebenaran dalam setiap budayanya. Kalau di budaya tertentu, tangan kanan itu yang paling sopan. Di budaya tertentu, tangan kiri itu nggak masalah. Di budaya tertentu, yang menjadi kepala keluarga adalah wanita. Betul ya? Di Indonesia kan ada. Di budaya tertentu, yang menjadi kepala keluarga adalah pria. Jadi masing-masing memiliki kebenaran universalnya. Dan kita dibatasi oleh yang namanya budaya. Kadang-kadang kita akan menjadi sangat tersinggung, akan menjadi sangat boleh dibilang lah militan dengan kebudayaan kita masing-masing. Karena menganggap nilai-nilai kebudayaan yang sudah kita pelajari sejak kecil itu adalah benar. Nah, kemudian kalau kita merambah lebih dalam lagi adalah pendidikan.
Saudara, pendidikan itu bisa membuat orang semakin dibatasi atau membuat orang semakin tak terbatas. Kalau ingin maju dalam pekerjaan, maka suka tidak suka, kita harus menempuh yang namanya pendidikan. Tidak mungkin kita ingin maju sesuatu tanpa kita memiliki pendidikan yang baik. Gak mungkin dan tamatan SD bisa menjadi miliarder, bisa, tetapi satu di antara sekian juta orang. Tetapi pada umumnya pendidikan itu membuat kita menjadi tak terbatas. Saya saja mengambil sampai ke level S2 itu merasakan beda sekali. Ada beberapa teman yang sudah membujuk saya mengambil sampai level S3. Saya bilang, ntar dulu, itu duitnya gede. Siapin uang 100 juta untuk sampai tamat begitu ya. Nanti dulu deh. Uang segitu cukup banyak gitu. Nah, memang cara pandangnya, cara berpikirnya, cara menganalisanya itu berbeda. Bagi saudara-saudara yang punya bisnis, kalau ingin maju bisnisnya sampai ke level multi internasional, Anda sekolah. Tidak ada lagi, sekolah. Sekolahnya bukan sekolah formal juga ya, non formal bisa belajar. Salah satu kebiasaan Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia ini, itu adalah membaca buku. Jadi semakin kita jarang sekali membaca buku, maka automatically kita tidak punya informasi apapun. Data kita cuma dari TikTok, Facebook, Instagram, dan juga televisi. Semua data itu tidak valid. Saya berani katakan, tidak valid. Tetapi ketika orang menulis buku beneran buku ya, beneran buku, itu valid. Kenapa? Karena dia harus masuk ke percetakan. Sebelum masuk percetakan ada editor. Editor itu udah melewati beberapa tahap untuk memvalidkan data-data yang dia punya. Baru dipublish ke masyarakat. Karena kalau enggak, itu datanya salah, wah itu bisa dihukumnya, wow luar biasa. Kalau di TikTok dan segala macam kan cuma publish, saya mohon maaf atas nama bangsa Indonesia karena gitu-gitu doang selesai. Tapi kalau di mainan di buku enggak. Contohnya sederhana. Jadi kita bisa berkembang, bisa juga tidak berkembang kalau pendidikan kita mengalami kekurangan. Semakin kita tidak susah sekali berkembang. Banyak orang mengalami perubahan dalam hidupnya ketika dia masuk ke dalam dunia pendidikan. Banyak perubahan sekali. Lalu kemudian yang terakhir adalah keyakinan, faith, iman kita. Masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya satu iman yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Even itu di agama Kristen, kita di ruangan ini dan juga Bapak Ibu yang di Zoom, itu berbeda keyakinannya tentang Tuhan Yesus, betul? Ada yang yakinnya setengah-setengah, ada yang yakinnya formalitas, ada yang keyakinannya karena nenek moyang saya orang Kristen, maka saya menjadi orang Kristen. Ada yang demikian kan, sampai detik ini dia nggak sadar, kenapa Anda memilih menjadi agama Kristen? Kenapa nggak Hindu? Yang kemarin masuk Hindu, anaknya Soekarno ya, dia memilih agama nenek moyangnya Hindu, begitu ya, karena istrinya Soekarno kan Hindu tadi awalnya. Kenapa tidak Tionghoa bagi Bapak Ibu yang Konghucu, bagi Bapak Ibu yang Chinese gitu ya, atau yang beragama suku yang lainnya. Jadi keyakinan itu kadang-kadang bisa membatasi kehidupan kita, kadang-kadang juga bisa unlimited, jadi tidak terbatas tentang kehidupan kita. Jadi memang keyakinan itu sangat penting. Nah, hal-hal ini saudara sekalian, budaya, pendidikan, keyakinan, banyak saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu orang menjadi terbatas. Pokoknya kalau saya sudah percaya begini. Karena ketemu orang demikian. Padahal masih beyond, menembus batas. Kita masih ngomongin sarwa permai. Orang itu sudah jalan-jalan ke bulan, ke luar angkasa. Kita masih ribut di sarwa permai gitu saudara. Paham ya? Bedanya minta ampun kan? Jauh. Kenapa orang sudah mikirin bulan dan Mars sebagai tempat untuk the second earth, tempat kedua? Karena mereka berusaha beyond, menembus batas melalui budaya mereka, pendidikan mereka, dan keyakinan mereka. Mereka tembus sampai keluar angkasa. Itu baru Mars, belum planet-planet yang lainnya yang nggak tahu kita belum jelajahi. Kita masih sibuk ngumpul di Sarwa Permai dan seputaran Pak Ijo gitu ya. Jadi masih di sini aja sudah sekali. Jadi ya sudah, kita makin border, makin dibatasin, makin terbatasin. Nah, kita akan melihat bagaimana seorang yang bernama Paulus
yang sangat militan. Kita akan lihat satu-satu ya. Paulus itu lahir itu sudah punya border, punya batasan. Punya garisnya udah begini nih. Udah begini nih garisnya nih. Nggak boleh garisnya begini, begini, nggak boleh. Pokoknya begini. Nih ya, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Keyakinannya agama Yahudi. Maka aplikasinya adalah dia menganiaya dan membunuh orang Kristen. Itu sah. Kisah Rasul 22 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Bayangin, sah. Halal. Darah orang Kristen halal. Bukan sekarang halal. Dari dulu darah orang Kristen itu halal. Jadi ketika engkau masuk ke dalam mengikut Tuhan Yesus, darahmu halal untuk dibunuh. Masih mau ikut Tuhan Yesus? Masih ya. Jadi Paulus yang bunuh-bunuh ini itu halal karena agama border. Ini udah begini nih, udah begini. Lu bunuh orang itu nggak apa-apa karena orang Kristen itu membuat agama Yahudinya itu jadi berantakan. Makanya dibunuh saja, halal itu. Saudara, ini penting ya. Jangan berpikir apa dan bagaimana ya kalau di YouTube kita dibilang darahnya halal sih saya nggak heran saya. Ya memang dari dulu sudah halal kok, kita dari 2000 tahun yang lalu kok. Memang kita udah halal darahnya. Ngapain sekarang baru dipeributkan? Emang halal. Bayangkan keyakinan, faith, imannya dia. Orang bisa mengatakan itu halal. Dan Paulus itu boleh saya katakan dia di level hyper militan. Karena dia membunuh itu halal. Hyper militan. Jadi gimana nggak militannya seorang bernama Paulus? Dengan border dia, garisnya itu udah begini. Orang kalau kita ketemu ngobrol sama orang militan, itu beda loh. Semangat membunuh maksudnya. Semangat ya, bukan semangat apa ya, semangat berapi-api, menjelaskannya itu berapi-api. Saya pernah ketemu 1-2 orang yang nggak sampai hyper militan, tapi dia militan dengan agamanya. Wah, dia menjelaskannya itu sangat berapi-api, bahaya banget nih orang. Nah, akhirnya Paulus itu sah, halal darahnya orang Kristen. Sehingga membunuh orang Kristen itu tidak masalah. Tidak melanggar hukum. Even itu hukum Romawi pun tidak dipeributkan. Kebayangkan? Kita masih ada nih hukum Indonesia. Tapi kalau di zaman Paulus, hukum Romawi tidak masalah. Ini mengerinya ya. Budayanya dia rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ini border loh, ini batasannya dia loh. Begini loh. Itu sudah diturunkan budayanya begini loh, rajin dia memelihara gitu ya. Apa kata rajin di situ? Kata rajin di situ tuh maknanya dalam, bukan sekedar rajin beribadah, rajin datang gitu, bukan. Rajin itu kata Yunaninya adalah selotes. Selotes itu artinya nasionalis. Orang yang nasionalis siap untuk mati. Kebayangkan? Makanya Judas Iskariot itu adalah kelompok zelot atau zelotes dalam bahasa Yunaninya. Artinya kelompok nasionalisnya tinggi sekali. Dan orang yang nasionalis itu siap untuk mati. Sudah militan, nasionalis siap untuk mati. Hebat nggak? Wow, super duper hebat. Kita aja kayaknya nggak sampai gitu-gitu amat ya. Nggak sampai gitu-gitu amat. Ini Paulus nih, bordernya itu luar biasa dia. Batasannya itu sudah kayak diungkep gitu ya, diungkep tuh masih udah begitu cetakannya. Kebayang seorang bernama Paulus. Lalu kemudian yang ketiga adalah pendidikannya dia. Didik dengan teliti oleh Gamaliel. Perhatikan kata-kata dengan teliti oleh Gamaliel. Kita bisa bandingkan di kisah 22 ayat yang ketiga. Dan siapakah Gamaliel? Gamaliel adalah Raban. Itu lebih tinggi daripada rabi-rabi. Jadi istilahnya ia adalah guru besar yang mendidik rabi-rabi, namanya Raban. Itu level Gamaliel. Dan apa yang diambil dalam pendidikannya Paulus itu adalah hukum nenek moyang. Jadi Paulus itu tahu hukum, bukan nggak tahu hukum. Dia sarjana hukum, bahkan mungkin levelnya sudah sampai profesor hukum. Lengkap nggak? Oh lengkap. Dia seorang militan dengan agamanya. Dia seorang yang sangat nasionalis dengan kebudayaannya. Dan dia tahu hukum. Sehingga membunuh itu sah dengan apa yang ia pelajari berdasarkan Taurat.
dan hukum nenek moyang. Wah, ini komplit loh seorang Paulus loh. Bisa berubah nggak orang kayak gini? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita aja yang levelnya nggak sampai ke Paulus aja susah berubah, masih pala batu, betul? Susah banget ya disuruh baca Alkitab setengah mati gitu ya. Ngomongin militan baca Alkitab aja, jauhnya minta ampun gitu ya. Ini Paulus lengkap. Budayanya, pendidikannya, dan juga keyakinannya, imannya. Kurang apa lagi seorang bernama Paulus? Militan, luar biasa. Pintar, bukan bodoh. Ada ya orang militan tapi pokoknya ya turunkan harga barang, maju aja gitu. Dia enggak, dia tahu hukum detail. Saudara, kita bisa kebayang orang yang macam begini itu dipanggil Tuhan, luar biasa. Sehingga kalau boleh dibilang Paulus tahu dan sadar apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya. Kita seringkali melakukan sesuatu tanpa keyakinan dan tanpa pengetahuan. Sehingga seringkali kita salah mengambil keputusan. Betul ya? Seringkali tapi Paulus itu sadar kenapa dia harus membunuh orang Kristen. Dan dia tahu kenapa. Bisa kebayang saudara, orang yang demikian bisa nggak berubah? Saya yakin sih sebenarnya kalau kita ketemu orang model begini, impossible. Angkat tangan, saya juga pasti angkat tangan. Impossible, karena dia formnya luar biasa, teguhnya itu luar biasa. Seorang yang bernama Paulus. Dan dia akhirnya crossing borderline, menembus batas. Dia tembus batasnya dia. Dia mengatakan, ia telah memilih aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa pengakuan Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, artinya apa? Bahwa Paulus sadar perubahan dirinya telah dirancang Tuhan sebelum ia dilahirkan. Ia telah memilih aku. Ini satu ungkapan, satu pernyataan yang gak gampang diucapkan. Seorang yang sangat militan seperti ini. Dia menyadari, ia telah memilih aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin crossing borderline, kalau kita ingin menembus batas, sadarin dulu, Tuhan itu telah memilih aku. Mengapa aku percaya kepada dia? Dia telah memilih aku. Dan yang kedua ya, dipanggil oleh kasih karunia. Artinya apa? Tuhan yang berkenan menyatakan dirinya kepada Paulus. Langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin di ruangan ini dan Bapak Ibu yang di Zoom, berbeda-beda cara kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Termasuk saya pribadi. Saya tidak datang dalam KKR. Saya jadi nggak kenal. Saya untuk percaya sama Tuhan Yesus, saya mengakui diri sendiri. Saya masih ingat pertobatan saya waktu kelas 3 SMA. Saya nangis, jam 4 subuh saya berlutut, saya berdoa di hadapan Tuhan karena hidup saya hancur, saya tidak punya pengharapan hidup dan lain segala macam. Masa depan saya sangat suram. Saya datang, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, tolong aku. Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ini Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Dipanggil, saudara. Itu oleh kasih karunia. Jadi Paulus bisa berubah hidupnya 180 derajat, berubah total. Itu hanya karena dipanggil Tuhan, kasih karunia. Berapa kali dalam hidup kita dipanggil sama Tuhan, kita mangkir. Ayo pelayanan. Enggak dah, entaran dah. Masih kerja, masih baru kerja. Masuk langsung pelayanan. Nanti waktunya habis. Waktu bisa habis ya. Waktunya habis. Dipanggil sama Tuhan, ayo baca firman Tuhan sungguh-sungguh supaya hidupmu berubah. Udah semangat, ntar deh. Saudara, berkali-kali kita dipanggil oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya Dia, kita mangkir. Tetapi Paulus dipanggil bertemu dengan Tuhan. Dia langsung tahu ini anugerah Tuhan dalam kehidupannya dia. Dan yang ketiga, memang Kristus menyatakan dirinya. Jadi Paulus mengalami satu perjumpaan yang nyata. Kalau dalam ceritanya Kisah Rasul pasal 9, dia sampai 3 hari buta begitu ya. Jadi artinya apa? Tujuan hidupnya itu akhirnya memberitakan Injil. Saudara, ini perubahan yang sangat luar biasa, syuk, berbalik 180 derajat. Orang yang sangat militan, orang yang hyper militan, orang yang sangat nasionalis, orang yang ngerti hukum dan segala macam kelengkapannya, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dia berubah total.
hidupnya. Saudara, kalau kita boleh bandingkan dengan hidup kita, kita tahu kebenaran, tetapi kita seringkali menyangkali kebenaran itu. Kita tahu ini salah, tapi seringkali kita ngikutin kan apa yang salah. Berbeda sekali dengan Paulus. Saudara, kadang-kadang nilai-nilai kebudayaan kita lebih kita junjung tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Betul? Saya banyak ketemu orang demikian. Kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada Tuhan karena kita punya pendidikan lebih baik. Saudara, ini hati-hati sekali. Kadang-kadang kita memiliki satu keyakinan lebih hebat daripada orang lain. Jatuhnya adalah sombong rohani. Saudara, Paulus bagi saya crossing borderline. Dia bisa menuliskan di Filipi, sebelum aku bertemu dengan Tuhan Yesus, semuanya itu berharga. Tetapi semuanya sekarang kuanggap sampah. Militan dia, pendidikan dia, nasionalis dia, kuanggap sampah. Karena bertemu Tuhan Yesus itu lebih berharga. Dia crossing borderline. Saudara, apakah dia akhirnya menjadi orang yang lain daripada yang lainnya? Oh, tidak. Dia tetap sebagai orang Yahudi seperti biasa. Tetapi berbeda. Sentuhannya sentuhan Kristus. Bukan kebudayaannya. Tapi sentuhannya sentuhan Kristus. Yang dia injili rata-rata itu adalah orang Yahudi. Kalau ketemuan kayak Aquila dan Priscilla, itu orang Yahudi pada dasarnya. Itu dia bertemu dan lain sebagainya. Dia tetap memberitakan Injil yang sangat luar biasa. Nah, kita tadi lihat ada teks kita yang cukup unik. Paulus pergi ke Arab. Wah, langsung orang berpikir, nah ini dia. Bahwa dia adalah agama lanjutan berikutnya gitu. Enggak, saudara ya. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Al-Quran dengan Injil itu berbeda sampai hampir 600 tahun. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh sampai koneksi ke sana. Jadi Paulus itu bukan pergi ke Arab Saudi yang sekarang kita kenal, tetapi ke tanah Arab yang masa itu merujuk kepada Nabatean atau Jordania pada masa sekarang. Jadi itu memang boleh dibilang ya semacam kayak kamu pergi kemana? Itu ke arah Bintaro gitu ya, ke arah Bintaro. Tapi kan nggak mesti harus di Bintaronya kan, bisa di mananya, bisa di mananya, kira-kira demikian. Ungkapannya seperti itu kalau kita lihat. Dan kenapa dia ke sana? Sederhana, saudara sekalian. Ia melarikan diri karena akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ya, saudara kebayangkan dia seorang militan yang sangat tinggi, tiba-tiba dia berubah agama dan ini keyakinan, ketemu temennya, lah kok doanya jadi begini gitu dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Yahweh gitu kan. Ya sudah, siaplah golok segala macam. Kabur dia memang. Itu logis saudara sekalian. Ketika engkau sudah percaya Tuhan Yesus dan akan dibunuh ya lari ya. Jangan juga banyak ya orang Kristen yang secara militan dia pindah dari agama sebelumnya dan akan dibunuh. Dan Paulus memang lari. Dia akan dibunuh memang di situ. Dan memang setelah 3 tahun dia kembali lagi untuk mencari Kefas. Sebenarnya untuk belajar Injil. Jadi saudara kita bisa melihat di sini bahwa seorang Paulus yang berubah semuanya, dia masih tetap terus belajar Injil. Sambil dia tetap terus memberitakan Injil. Ya, saudara sekalian, kalau boleh kita lihat pada hari ini, our reflection kita apa? Refleksi kita apa? Setelah kita melihat seorang Paulus yang sangat luar biasa menembus batasnya, menembus kehidupannya, yang sangat militan seperti itu. Pertemuan pribadi Paulus dengan Tuhanlah yang mengubah Paulus dari penganiaya jemaat menjadi pemberitaan Injil sejati. Saudara kalau ingin berubah, cuma satu, ketemu Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Kita bisa merubah orang, bisa. Tetapi perubahan itu biasanya sementara. Apalagi kalau anak-anak, pemuda, remaja. Kamu nanti berubah, nanti papa beliin mobil. Wih, keren ya. Iya pak, saya akan berubah. Wah, rajin udah setahun. Mana ada mobil gitu. Tahun kedua mobilnya mana gitu ya. Wah, akhirnya cuma dibeliin mobil-mobilannya Filio gitu ya. Wah udah langsung bukan berubah lagi, dia berubah jadi benar-benar satria wajah hitam gitu ya. Benar-benar berubah total. Saudara, perubahan yang terjadi itu hanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau suamimu tidak pernah berubah, doakan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan berjumpa meninggal ya saudara, maksudnya bertemu mengalami perubahan gitu ya.
Kalau istrimu juga susah berubah, anakmu susah berubah, doakan supaya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita setengah mati untuk merubahnya, kecewa, betul? Pak berhenti rokok, gitu kan? Di depan istrinya dia nggak ngerokok. Mah, keluar sebentar, kemana? Ke Pak Kijo. Ya udah, situ. Dia balik, pakai parfum, gitu, udah. Wih, suamiku berubah loh Pak. Wih, puji Tuhan. Perubahan palsu maksudnya, bukan perubahan sejati. Ada orang yang tiba-tiba berhenti merokok. Tiba-tiba aja berhenti merokok. Ketika dia baca firman Tuhan, langsung tak di hatinya, udah aku berhenti, selesai. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang apa, berhenti. Itu sejati perubahan. Jadi kalau ingin orang sekitar kita berubah, kenalkan Tuhan Yesus. Supaya dia berjumpa, dia mengalami, supaya dia berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Paulus itu mustahil kan untuk berubah. Tetapi di hadapan Kristus tiada yang mustahil. Dia mengalami perubahan. Dan refleksi kita yang kedua adalah bagaimana dengan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah menghasilkan gema kemuliaan Tuhan. Ya saudara, kalau pada hari ini kita masih sulit untuk berubah, kita tahu, saya sulit sekali untuk berubah di bagian ini ya Tuhan. Tolong saya. Oleh karena itu saudara, kita semakin terus intens dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sulit sekali untuk berubah di bagian ini. Yang bisa hanya menolong adalah Tuhan Yesus. Kembali lagi, bukan manusia saudara. Karena kalau kita hanya mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Kadang-kadang kalau dalam konseling pranikah begitu ya, ataupun dalam konseling pacaran nih teman-teman yang pemuda gitu ya, atau nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalamin, loh suami calon pacarmu itu kan begini, nanti kalau menikah pasti berubah nggak? Enggak. Itu kan impian siang bolong ya. Jadi ada orang tua lebih parah lagi, ini banyak ya, sudah tahu anaknya itu malas nih anaknya nih. Ini contoh ya, ini jangan langsung mikirnya kemana-mana ya, dosa nih hari Minggu ya. Jadi udah tahu nih anaknya malas nih, laki-laki. Oh, solusinya bagaimana? Suruh kawin. Bukan solusinya berjumpa dengan Kristus, disuruh kawin. Pasti dia berubah. Karena kalau orang sudah menikah, cari duit, bla bla bla. Benar, ya benar. Kalau udah nikah, cari duit, bla bla, benar. Lalu akhirnya menikahlah dia. Kira-kira bagaimana? Damai sejahtera? Atau damai gimana? Itu yang namanya pemikiran manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, itu salah satu contoh pemikiran mengandalkan manusia. Nah, saudara nanti kalau yang mau menikah ya tahun depan ada 4 pasangan ya rencananya ya, gitu ya. Itu mudah-mudahan ya. Saya akan tanya ya hal itu sama. Kalau kita nanti menikah, pasti aku berubah kok, sayang. Supaya menikah gitu ya. Indah banget ya, yang penting nikah dulu nih, aku pasti berubah, sayang gitu ya. Oh, itu mah zaman dulu Bu ya, sayang ya. Babe, zaman sekarang mah babe gitu ya. Babi, huruf Y, babe gitu ya. Setelah menikah, saudara, sudah selesai, hancur. Karena yang sebenarnya adalah dia berjumpa dengan Tuhan. Engkau harus berjumpa dengan Tuhan dulu, baru berjumpa dengan aku. Jangan langsung engkau berjumpa dengan aku dan mengharapkan perubahan dari aku. Aku bukan Tuhan. Engkau harus berjumpa dengan Tuhan Yesus, baru engkau berjumpa dengan aku. Ini yang pernikahan yang benar. Pasti akan langgeng. Ini adalah relasi yang benar. Kalau anak kita juga sama, ingin berjumpa dengan Tuhan, ya memang dia harus berjumpa dengan Tuhan. Baru dia bisa menghargai orang tuanya. Jadi bukan anak ini kita didik mati-matian, diindoktrinasi menghormati orang tua. Bukan saudara. Mohon maaf, silakan baca buku-buku psikologi sekarang. Balik lagi, pendidikan. Baca lagi, enggak begitu caranya. Itu saya terapkan. Bagaimana anak saya menghormati saya enggak doktrin. Hei Fide, hukum kelima, hormatilah ayah ibumu dan hei Fileo, yang aneh, kau hukum kelima ini enggak akan hormat sama saya. Saudara, Bu Sri tahu sendiri dengan jelas bagaimana anak saya gimana gitu ya. Enggak akan mempan.
Tetapi ketika saya bawa dia berjumpa dengan Kristus, percaya kepada Kristus, maka dia bisa mengasihi papahnya, mamahnya. Karena dia sudah merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Maka automatically dia mengasihi papa mamanya. Tiba-tiba dia ngomong, aku sayang papa, aku sayang mama. Saya nggak ngajarin, saudara. Tapi karena saya membawa mereka berjumpa dengan Kristus, dia bisa berubah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk pada hari ini Tuhan kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan supaya kami tetap terus Tuhan mengalami perubahan dalam hidup ini Tuhan. Hanya bersama dengan Kau Tuhan kami tahu kami bisa berubah. Hanya dengan pengharapan dan belas kasihan-Mu Tuhan kami bisa berubah. Bapa dalam surga, pada hari ini juga Tuhan kami tak putus-putusnya Tuhan berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yaitu Jonathan, keponakan Ibu Ida, Saudari Ida dan Sondang Manurung, Bapak Kolwai, Bernard Kolwai, Rainer cucu Ibu Hari, dan juga Bapak Torang, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Kau. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, yang tetap senantiasa menemani Tuhan, memelihara kehidupan saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Mama dari Ibu Sino Kaban, Ibu mertua Bapak Ayam Bangun, orang tua Pak Bangun, Ibu Alex, dan juga Ibu Doran Panjaitan, Bapak Perlongan Sihaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kondisi mereka yang pada saat ini sudah pulih, boleh Engkau pulihkan kembali dan terus menerus Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami di tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami, baik itu juga ekonomi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami sudah berusaha, kami putus asa. Tuhan tolong, kami akan percaya Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami putus asa, kami Tuhan boleh bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Kau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang rindu memiliki pasangan hidup dan juga rindu memiliki keturunan. Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan menjawab segala kebutuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sinaipar, Ibu Metia, Ibu Natalia Sirait. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan, ketika ibu ini Tuhan tetap Engkau pelihara, baik itu dalam segala pekerjaannya, baik itu juga dalam makanan, minuman Engkau kuduskan Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan, kedua anak maupun ibunya Tuhan boleh lahir dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan, angka kena COVID Tuhan boleh turun, tapi kami Tuhan tetap berhati-hati Bapa di surga. Ajar kami Tuhan, pemerintah kami tetap mengantisipasi segala sesuatunya Tuhan dalam COVID-19 ini. Dan juga untuk pemulihan ekonomi Indonesia Tuhan, biarlah kiranya boleh tetap terus berlangsung dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, kesehatan kami semuanya Tuhan ke dalam tangan Kau. Kami akan percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin, menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang Kau panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk.
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-21 dan ke-22, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, untuk persembahan di minggu pertama, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini akan diedarkan 2 kantong persembahan. Kantong pertama adalah kantong hitam untuk kas gereja, kemudian kantong kedua untuk anggaran akhir tahun yaitu kantong merah. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang hadir di gereja, untuk persembahan perpuluhan dapat diserahkan di kotak di sebelah belakang setelah ibadah selesai. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian suplemen 154, Jangan Kamu Khawatir. Terima kasih ya Bapak untuk siang hari ini, pagi hari ini kami boleh menjalankan ibadah dengan baik ya Bapak. Tiba saatnya kami memberikan persembahan padamu ya Bapak. Bapak, inilah bagian persembahan yang boleh kami berikan, kiranya ini merupakan yang terbaik yang boleh kami berikan ya Bapak. Bapak, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengelola dana persembahan ini ya Bapak. Kiranya apa yang kami kelola boleh memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah mendengarkan Injil keselamatan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kita. Sebab Dialah yang kita miliki dan kita berbahagia karena Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 392, ayat yang pertama sampai dengan 3. Ku berbahagia. Kepunyaanmu
sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan dulu sampai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang di gereja dan yang di ruang Zoom. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat hari Minggu juga untuk di sini di ruang Zoom saya lihat ada Pak Alex. Selamat hari Minggu Pak Alex. Ada Pak Bambang, ada Pak Malau. Selamat hari Minggu. Juga Bu Hengki, ada keluarga Tambunan. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa minggu depan.